Nah, ini semua adalah harus dituangkan dalam bentuk dokumen yang kita sebut namanya dokumen RCA atau root cause uh, analyze dokumen. Isu itu oleh tim IT akan dianggap dead, ya, atau technical dead kita bisa bilang. Technical debt, hutang, intinya hutang tim teknis, tim developer. Artinya kalaupun dia harus lembur ya dia bayar hutang dia. Pada dasarnya isu terjadi itu bisa disebabkan miss oleh engineer ketika dia mendevelop atau melakukan codingnya, miss ketika mendesain arsitekturnya, miss ketika dilakukan testing ya dari sisi test case skenario nya tidak proper, ada yang atau miss ketika si DPO ini ya mendefine requirement-nya ada yang miss baik fungsionalnya maupun teknikalnya. Dan isu akan dianggap technical debt, artinya company tidak berkewajiban membayar uang lembur. Pentingnya kita membuat logging untuk API. Oke, kita kirim time satu kali, ternyata responnya lebih dari 30 detik misalnya. Ya kan? Artinya kan di situ kita mendetek, wah ada sesuatu yang tidak biasa, anomali. Nah, ini semua adalah harus dituangkan dalam bentuk dokumen yang kita sebut namanya dokumen RCA atau root cause uh, analyze dokumen. Halo, selamat datang kembali di segmen TR kita. Ini adalah episode ke-8. Sebelumnya kita sudah bahas organisasi, strukturnya organisasi di satu company terkait IT, kemudian bagaimana organisasi tersebut masing-masing perannya dan bagaimana proses kerjanya. Dan terakhir juga kita sudah ngebahas bahwa tim IT dalam satu squad mendevelop produk sistem, kemudian dirilis. Rilis itu adalah proses serah terima aplikasi tersebut dari squad yang mendevelop ke tim IT production yang bertugas memonitoring, memastikan aplikasi itu setiap detiknya, menitnya, jamnya, hari-harinya, day to day, aplikasi tersebut atau sistem tersebut berjalan dengan baik, dengan normal. Nah, pada episode kali ini, kita bahas lanjutan, bagaimana bila isu itu terjadi. Misalnya ternyata sistemnya tiba-tiba bermasalah. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana organisasi tersebut bekerja? Kembali, episode ini adalah saya memberikan point of view satu organisasi IT. Yang mana bila teman-teman organisasi IT-nya belum baik, teman-teman bisa adopsi ini, usulkan organisasi ini, ya, implementasi dan terapkan ya bagaimana cara kerjanya. Atau secara organisasi teman-teman belum implementasi, minimal teman-teman bisa mengimplementasi secara proses kerjanya. Apalagi terkait isu, sangat penting. Oke, lanjut saja kita langsung ke gambar. Oke, di sini terakhir kita sudah membahas sampai fase serah terima. Ini saya hapus deh. Um, nggak perlu saya hapus. Langsung buah aja. Isu. Jadi di fase production itu pasti ada yang namanya isu. Ya, user isu itu juga ada beberapa poin ya teman-teman. Pertama misalnya isu yang memang ditemukan secara tidak sengaja ataupun sengaja, tidak sengaja, baik oleh user sendiri maupun oleh customer. Kedua, isu yang memang dicari atau ditemukan. Biasanya ini proaktif nih user. Ada juga isu yang memang dilaporkan dari monitoring ya. Isu dilaporkan oleh monitoring. Jadi apapun bentuknya, semua isu ini akan lari ke yang namanya tim IT production. Sebagai apa? Sebagai layer pertama atau L1 kita sebutnya. Tergantung ya, ada yang mengatakan layer pertamanya itu L1, ada juga yang bilang L0, tapi umumnya L1 ya. IT prod. Kenapa tidak dilaporkan ke squadnya atau ke tech lead-nya? Enggak. Tech lead tugasnya bukan menangani isu. Tech lead memang bertugas men-solving isu.
Tapi ingat, ranah untuk manage isu adalah IT production. Isu itu, misalnya oke, mau nggak mau nih isu harus diberesin hari ini juga, harus lembur. Nah, bagaimana tim HR? Apakah perlu dibayar lemburnya tim IT? Nah, sebenarnya tidak harus. Ya, kalau tim company mau bayar lembur untuk penanganan isu, better bagus. Tapi siap-siap juga jangan sampai ya bisa jadi akan tiap hari akan ada isu. Isu kan sesuatu yang memang kita hindari. Jadi gini, isu itu oleh tim IT akan dianggap dead, ya, atau technical debt kita bisa bilang. Technical debt, hutang, intinya hutang, hutang tim teknis, tim developer. Artinya, kalaupun dia harus lembur ya dia bayar hutang dia. Kan ekspektasi ketika si tim IT mendevelop sistem, ekspektasinya adalah sistem itu baik, bisa berguna, lengkap, nggak ada cacat, ya. Bukan bukan sorry, bukan lengkap, baik, nggak ada cacat, udah situ aja. Lengkap nggak lengkap urusan lain, karena bisa aja ada 2 fase, 3 fase development. Tapi dalam satu kali rilis tidak ada yang tertinggal, tidak ada kebocoran, tidak ada cacat, itu objektifnya. Nah, dan dia berhak mendapatkan apa, gaji ataupun bonus dari hasil itu. Tapi bila mana suatu hari ditemukan terjadinya cacat, maka itulah dianggap hutang. Nah, itulah permainannya, ya. Rule-nya, gameplaynya seperti itu. Jadi, kalaupun tim teknis harus lembur untuk memperbaiki isu, itu nggak akan dicatat sebagai sesuatu yang harus dibayar oleh company, enggak. Tapi sesuatu yang harus dibayar oleh si engineer itu hutang dia. Maka dikatakan technical debt. Inilah tugasnya si tech lead, memastikan technical debt ini tidak ada, berkurang gitu. Walaupun aktualnya nggak ada yang perfect ya, pasti yang namanya isu itu pasti ada. Kembali lagi, isu technical debt ini adalah isu. Sorry, saya balik ini. Jadi yang namanya isu adalah technical debt. Yang namanya technical debt ini juga ada dua hal, ya. Oke, bentar. Isu adalah technical debt. Isu ada dua, bukan dua, lebih sebenarnya. Pertama, engineer debt. Nah, artinya si engineer-nya nih yang salah ngodingnya gitu, miss codingnya, ya. Atau arsitektur debt, ya. Tapi jarang ya arsitektur debt ya, tapi bisa jadi, ya. Atau QA debt, atau bisa aja DPO debt, ya. Jadi setiap debt ini ada punishment, teman-teman. Uh, apa ya, punishmentnya beda-beda. Contohnya engineer, ya mereka lembur, mereka coding lagi, perbaiki, lembur. Ini juga sama, ya. QA juga sama. Nah, walaupun sebenarnya kalau ada QA ini, ya tetap yang aku sini kan engineer dia, tapi gini, engineer yang memperbaikinya, tapi yang salahnya QA. Kenapa salah? Karena QA itu miss dalam membuat uh, test case skenario. Misal oke, negatifnya nggak lengkap nih, yaitu hutangnya si QA. Jadi kalau ternyata isunya bukan karena ini semua oke, dia lengkap, ini sudah benar, tapi ada requirement yang hilang, yang kurang gitu, bisa jadi. Maka itu technical debt. Nah, approach dua ini akan berbeda. Biasanya dia akan poinnya akan hilang. Karena nanti akan ada poin penilaiannya, KPI yang bisa turun, bisa rendah, atau ada sesuatu yang memang harus dia bayar, ya. Bayar ini tanda kutip bukan uang ya. Misalnya kerja hal yang lebih ekstra gitu. Poin intinya. Misalnya oke, harusnya bonusnya sekian, bisa aja dialihkan ke tim engineer, karena engineer yang mengerjakan gitu. Tergantung kebijakan company, beda-beda. Pada dasarnya isu terjadi itu bisa disebabkan miss oleh engineer ketika dia mendevelop atau melakukan codingnya, miss ketika mendesain arsitekturnya, miss ketika dilakukan testing, ya, dari sisi test case skenario nya tidak proper, ada yang
atau miss ketika si DPO ini ya mendefine requirement-nya, ada yang miss baik fungsionalnya maupun teknikalnya, dan isu akan dianggap technical debt, artinya company tidak berkewajiban membayar uang lembur. Pada dasarnya seperti itu. Saya nggak tahu ya secara undang-undangnya seperti apa di Indonesia, tapi harusnya seperti itu secara rule. Kita bicara rule-nya. Oke, kembali lagi. Bila isu ini ditemukan, maka IT fraud lah. Maka L1-nya IT fraud. Jadi siapapun yang menemukan isu, tadi kan isu ada dua sumber, ya. Kita proaktif ya. Proaktif itu dia entah ngetes terus nih si usernya nih, proaktif, ngetes terus, nyoba terus, dia mantengin monitoring, itu proaktif. Ketemu isu langsung dia laporkan ke tim IT fraud sebagai L1. Atau sebenarnya monitoring ya. Monitoring dan alerting. Misalnya nih, oke, ini CPU-nya jangan sampai lebih dari 60-80% misalnya utilisasinya. Oh ternyata suatu hari tiba-tiba penuh utilisasinya, langsung kirim alerting. Nah itu juga bisa jadi salah satu sumber isu itu kebuat. Biasanya si IT Pro tuh punya tools tersendiri untuk monitoring isu. Nah ini biasanya akan dibuat namanya tiket nanti. Jadi ada tiket isu. Ya kalau masih pakai Jira, ya Jira tiket ya jadinya tiket isu. Biasanya si IT Pro akan setiap laporan akan bentuknya adalah tiket isu. Isu ini mulai dari apa? Open, kemudian escalate, ya sampai uh, resolve. Jadi sebelum kita kita bahas satu persatu ya ke sini, saya mau ke monitoring dan alerting. Jadi teman-teman, ketika kita buat satu sistem, sangat penting membuat sistem monitoring. Monitoring itu banyak, dari monitoring resource-nya, monitoring traffic-nya, dan banyak hal. Ini sangat penting ya. Kemudian jangan lupa dilakukan logging ya. Jadi misalnya anggaplah sistem ini kita punya integrasi. Kita gunakan yang namanya API di sini. Maka pentingnya kita membuat logging untuk API. Oke, kita kirim time satu kali, ternyata responnya lebih dari 30 detik misalnya. Kan sangat lama. Atau kita attempt lagi, ternyata dapatnya 500 sekian responnya. Artinya kan gagal. Nah, itu penting banget ya. Jadi log pun misalnya oke, kita kan ini kenapa sih kita misalnya nge-hit API kok dapat responnya 500? Yang harus diketahui apa pertama? Yang harus diketahui adalah requestnya seperti apa. Misalnya headernya apa, request body-nya apa, atau payload-nya apa. Nah, kita harus tahu tuh datanya apa yang dikirim. Jadi kita harus tahu data apa yang dikirim kita melalui API ke service lain gitu. Itu harus ada log-nya. Bisa jadi salahnya adalah dari datanya. Pertanyaannya, kenapa kok kalau datanya salah malah terjadi error gitu? Ada dua hal. Kita bicara misal kasusnya API ya. Bagi contoh. Jadi kalau API misalnya, pertama kita harus tahu nih, attempt-nya berapa kali? Attempt time ya. Ya, time itu ada dua hal, berapa kali dan jam berapa time time. Penting. Kenapa? Karena bisa aja, oh kok ada attempt berkali-kali, kenapa nggak di limit? Karena yang namanya attempt, ya teman-teman, itu artinya memakan resource. Satu kali attempt makan resource, satu kali attempt makan resource. Apalagi kalau misalnya ada 10.000 attempt dalam waktu 1 menit, down lah satu server itu pasti. Gitu. Jadi kita harus ketahui. Jadi pertanyaannya, kenapa ada attempt berkali-kali yang dibiarkan? Ya kan? Artinya kan di situ kita mendetek, wah ada sesuatu yang tidak biasa, anomali. Minimal di situ kita dapat gambaran. Jadi attempt time. Yang kedua adalah uh, kalau kita bicara API, responnya, respon dan time out, respon dan time out. Responnya kenapa misalnya 500? Kenapa time out gitu lama? Karena yang terakhir adalah request payloadnya ya, request body-nya itu payloadnya. Ya payloadnya seperti apa? Sesuai format atau tidak? Oh ternyata payloadnya tidak sesuai format, baru di terakhir gitu. Ya, kenapa tidak ada handling? Failure
handling. Dan kenapa tidak ada apa retry mechanism? Ini kan pertanyaan-pertanyaan terkait isu nih, umumnya begini teman-teman. Jadi, oke, payloadnya memang salah. Kita udah tahu nih, oh ini payloadnya salah nih, harusnya diisi nomor, kok diisi teks, ya kan? Kita tahu nih, kalau ada lognya, makanya penting, harus ada lognya, gitu. Kemudian pertanyaannya, bagaimana bisa yang harusnya diisi dengan nomor, tapi diisi teks? Berarti tidak ada penjagaan. Sudah ketahuan berarti ada miss di development. Pertanyaannya, kenapa bisa miss? Kembali lagi, oh ternyata si QA tidak ada test case scenario-nya tuh untuk negatif case-nya. Berarti kesalahannya dari sisi QA, poinnya dia berkurang. Ternyata ternyata si QA udah bikin nih test case scenario-nya, tapi memang faktanya fail, tapi tetap di deploy. Berarti engineer loh yang salah gitu kan. Kenapa si engineer tidak bikin penjagaan gitu? Ya, kembali misal oke payloadnya sudah sesuai. Pertanyaannya kenapa? Misalnya tuh anggap normal. Oke, ternyata emang sistem ini memungkinkan si customer menginputkan data yang salah. Terus ini kenapa tidak ada handling failure? Contohnya misalnya handling failure itu kondisinya misalnya, oh kondisinya misalnya 500 sekian, servernya sering mati lah, saudaranya gitu. Server vendor sering mati, misalnya pasti ada kemungkinan 502 atau sekian. Itu normal. Nah kalau itu normal artinya harusnya ada handling failure kan? Kenapa tidak ada handling failure misalnya? Oh silahkan coba lagi. Harusnya kan ada pesan itu, ternyata nggak ada, malah mati di tengah-tengah, malah macet, malah akhirnya mati semua sistemnya. Mau nggak mau harus di restart manual servernya. Artinya kenapa tidak ada ending failure? Gitu. Yang salah siapa? Yang salah ada arsiteknya nih, berarti. Ya. Terus sama, kenapa tidak ada return mechanism misalnya? Kalau itu common, kalau itu sering banget mati server uh, lain gitu, service lain yang kita integrasi dengannya, juga kenapa tidak ada retry gitu. Misalnya kalau ngirim SMS, bisa aja SMS itu gagal terkirim di tahap pertama. Ya harusnya di retry gitu, jangan udah gagal udah gagal, harus di retry. Misalnya kayak OTP deh, ada kemungkinan kita ngirim OTP itu gagal sampai ke customer, tapi kan harusnya ada retry mechanism, coba lagi, gagal, coba lagi sampai beberapa kali. Ini penting. Jadi isu itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi alerting monitoring itu adalah adanya log untuk mudah kita melakukan tracing, ya, untuk mendapatkan apakah pertanyaan-pertanyaan ini kita dapat jawaban. Karena dari jawaban ini kita bisa tahu ini salahnya di mana, di siapa nih hutangnya, begitu, ya. Oke, kembali adanya tingkat isu. Isu itu teman-teman punya standar sebenarnya. Isu itu punya namanya severity ya. Severity. Pertama, paling tinggi nih, biasanya kritikal. Yang kedua, high. Yang ketiga, medium. Medium. Yang keempat, low. Ini severity. Severity itu adalah impact ya, dampak kerusakan. Tergantung standar masing-masing yang diadopsi oleh company. Kalau kita bicara standar ITIL ya, saya tulis deh, teman-teman baca sendiri. Saya juga ITIL. Ini standarnya. Ya, mungkin teman-teman familiar juga dengan standar ini. Bahwa yang dimaksud dengan kritikal adalah seluruh sistem mati. Company nggak bisa ngapa-ngapain, itu kritikal. Misalnya, tadi ada produk A, produk B, ada produk C di satu company. Tiba-tiba semua produk itu mati total, servernya mati, misalnya kebakaran atau apalah, gitu. Itu kritikal. Standarnya apa yang harus dilakukan? Semua sampai BOD ya, sampai direktur kumpul bareng, cari solusi bareng. Simpelnya gitu. Itu kritikal. Ya. Nah, kalau cuma satu mati, misalnya, oh produk A aja yang mati, matinya mati total nih, produk A itu artinya produk A bisnisnya mati gitu. Itu high, ya, high dia, nggak sampai kritikal. Kalaupun mau kritikal, ya kritikalnya untuk produk A aja. Tapi secara ITIL itu nggak sesuai. ITIL itu ada bicaranya level enterprise.
Nah, kalau ini kan levelnya unit ya, bisnis unit atau divisi, maka secara ITIL itu dia nggak dikategorikan kritikal, tapi dikategorikan high. High juga misalnya terjadi yang berdampak terhadap bisnis, artinya gini, yang harusnya customer bisa lakukan pembayaran, customer nggak bisa lakukan pembayaran. Webnya bisa diakses, bisa check out, bisa pilih apa namanya apa pengiriman gitu. Tapi ketika dilakukan pembayaran nggak bisa, semua pembayaran nggak bisa, itulah critical levelnya, tetap critical begitu. Bukan sorry, bukan critical tapi high, levelnya high. Kenapa? Karena berdampak pada proses bisnis gitu. Nah, yang tadinya high bisa turun ke medium kalau ada yang namanya workaround ya. Apa itu workaround? Workaround itu ya alternatif workaround ya. Kalau ada workaround, jadi kalau ada workaround yang tadinya levelnya high menjadi medium ya. Atau mitigasinya, ada mitigasinya kalau itu. Contohnya kembali ke pembayaran, ternyata yang nggak bisa dilakukan pembayaran itu hanya pembayaran via virtual account-nya Mandiri misalnya, Bank Mandiri. Tapi BCA bisa, BRI bisa, yang lain bisa. Maka tidak lagi high isunya, tapi medium begitu. Karena ada workaround apa? Lakukan pula pembayaran via eh, ini apa namanya via yang lain gitu. Maka nanti penting nih mitigasi itu seperti itu. Workaround dan mitigasi tidak berkaitan langsung, ya tidak berkaitan langsung, tapi dia cukup erat. Jadi gini, eh workaround itu dilakukan karena ada mitigasi di awal. Nggak bisa tiba-tiba ada isu kita nyari workaroundnya apa, pusing juga. Bisa sih bisa, tapi pusing juga. Tapi lebih baiknya di awal, dimitigasi. Tuh. Nah sebaliknya, kalau ternyata isunya itu nggak mengganggu dampak bisnis, bisnis bisa berjalan dengan baik, apa baik-baik aja lah intinya. Yang nggak ada potensi kerugian. Tapi kalau dari critical high itu kan kalau critical bisnis mati nih, ancamannya itu bisnis mati. Tapi kalau high ancamannya adalah kerugian, adanya potensi kerugian. Tapi kalau medium ada potensi kerugian tapi kecil, yaitu medium. Kalau low tidak ada potensi kerugian dari sisi bisnis. Contohnya misalnya eh, aplikasi itu potret awalnya dan dia tuh basicnya bisa landscape. Tapi ketika di landscape gitu kan, aplikasinya nggak bisa nih, gagal malah close, itu low, nggak ada impact di sana gitu. Memang misalnya dulu udah kerugiannya misalnya kan kalau user kan cari-cari aja kerugiannya apa gitu ya. Oh kerugiannya misalnya experience customer rusak turun, betul gitu. Tapi kan secara eh cost ya, kita bicara cost, kita bicara uang, yang namanya kerugian itu kita selalu bicara itu ya. Jadi kerugian yang material bukan imaterial ya, nggak ada maka akan masuk ke dalam law. Nah gitu ya. Again kembali eh setiap isu ini punya yang namanya SLA ya. Itu service level agreement. Setiap company pasti punya mendefine SLA masing-masing ya. Contohnya critical SLA-nya adalah 3 jam. Artinya bagaimana dalam waktu 3 jam maksimum aplikasi bisa kembali berjalan dengan baik, company bisa kembali berjalan dengan bisnisnya bisa kembali berjalan dengan baik. Kenapa? Karena 1 jam kerugiannya bisa besar. Contohnya di satu company finansial itu 1 jam ada isu 75 miliar kerugiannya, 75 miliar kerugiannya. Apalagi kalau kita bicara bank besar, berapa miliar, berapa ratus miliar per jam kerugiannya. Jadi critical SLA-nya bisa 3 jam, high SLA-nya bisa 8 jam atau 12 jam, medium bisa 1-2 hari, low bisa beberapa hari, tergantung masing-masing. Intinya ada SLA gitu ya. Itu ada yang namanya service apa uptime ya, uptime ya. Jadi uptime itu ada yang tergantung ya mana yang diadopsi atau dianut oleh company masing-masing. Ada yang uptime-nya mewajibkan sampai 99% ya, sorry 99,9%.
gini. Jadi bahwa company itu harus memastikan sistemnya selama 99,99% aktif, hidup terus, nggak ada masalah selama 1 tahun. Artinya kalau ini sama dengan hanya boleh 8 jam mati dalam setahun. Tuh, bayangkan. Ada juga yang di bawah itu, ada yang cuma 95%, 99,95, ada yang 99%, ada yang 95%. Tergantung company seperti apa. Tapi kalau bank itu biasanya dia harus 99,99% uptime itu. Jadi ada SLA nih teman-teman. Nah, biasanya nggak semua isu ini selesai sampai L1. Misalnya gini, kalau cuma masalah konfigurasi, oke, L1 masih IT Pro masih bisa ngelakuin kebaikan. Kalau cuma ada ketinggalan nih settingannya, config-nya bisa gitu. Kalau masalah network doang, IT Pro bisa gitu. Nah, nanti kalau misalnya ternyata isunya itu ada di sisi development yang tadi yang miss development atau miss testing dan semacamnya. Barulah akan masuk ke L2. L2-nya adalah tadi developer ya, developer atau squad ya. L2-nya gitu. Oke, isu ini harus hanya bisa diperbaiki oleh tim developer. Harus di coding lagi. Codingnya yang kurang. Nah, itu ke L2 gitu. Ya, misalnya L3-nya ini nggak ada yang misalnya bisa aja nih ini tapi jarang terjadi ya. Tapi bisa aja terjadi misalnya karena aplikasi dia cuma service doang, karena dia pakai yang namanya misalnya kayak apa API gateway ya atau dia pakai apa clustering ya seperti pakai apa namanya eh Kubernetes dan apa pakai apa eh, autoscale ya kayak lebih kayak gitu atau microservice ternyata isunya tuh servicenya yang kurang gitu maka L3-nya bisa aja tim lain misalnya tim infra terkait network dan semacamnya tim infra atau tim cloud tergantung gitu ini L3-nya gitu sampai isu ini nanti akan di resolve ya yang berhak ya mengopen isu ya kan user tadi ya, mengopen dan apa mengclose ya mengupdate ya mengupdate status isu tiket isu ya itu adalah tim fraud meskipun yang memperbaikinya adalah tadi developer selama user merasa masih ada isu ya developer tuh merasa saya udah kerjakan gitu tapi kalau masih dirasa isunya masih ada sama user maka developer sama tim infra ini nggak berhak close nggak berhak yang berhak menyatakan close itu IT fraud nanti di situ dia yang berhak melakukan maka semuanya ini akan kembali lagi ke L1 gitu semuanya akan kembali ke L1 reportnya ke L1 lagi oh ini udah diperbaiki nih udah diupdate nih kita sudah lakukan tindakan gitu semuanya akan kembali ke L1 ke IT fraud itu ya oke jadi itu terkait mengupdate isu ya jadi semuanya dikembalikan ke IT prod IT production nah betternya seperti ini proses bagaimana kita uh, mulai dari meraih tiket ya atau membuat tiket kalau ada isu melaporkan isu ya tadi pentingnya alerting kemudian bagaimana menentukan security bagaimana ini namanya eskalasi yang mengeskalasikan uh, isu ke tim masing-masing dan satu lagi setiap isu itu ada yang namanya simptom ya isu itu actionnya ada dua lagi pertama ya pertama adalah isunya resolve ya resolve ini yang pertama yang kedua root cause issue juga solve ini yang kedua nah jadi yang dimaksud eskalasi di sini
adalah ini, isunya resolve dulu deh. Kita nggak bicara root cause dulu, isunya resolve dulu. Apa indikasinya? Indikasinya adalah simptomnya. Simptom itu gejala ya. Gejalanya hilang. Contohnya misalnya tadi kita bicara isunya eh, nggak bisa bayar. Minimal udah bisa bayar lagi. Ya, customer udah bisa lakukan pembayaran nih. Itu udah berjalan, udah. Maka isu ini tiketnya harus di close. Kalau udah seperti itu. Pas oke, user yang uji ngetes lagi, oke udah bisa dibayar. Maka ini dianggap close, udah layak di close. Simptomnya udah hilang. Jadi ini harus hilang ya. Simptomnya harus hilang. Sedangkan nggak tahu nih kenapa tadi nggak bisa bayar. Sebabnya nggak tahu. Tapi di sisi lain biasanya di level squad atau di level tim masing-masing ini mereka ada tiket lain, tiket handling isu, yaitu harus tahu root cause-nya apa. Nanti outputnya ada namanya RCA, root cause analysis. Ya. Maka perbaikannya, penyempurnaannya adalah mengikuti root cause analysis. Misalnya, oh mereka nggak bisa ke pembayaran, ternyata ada satu token yang expire, misalnya hilang. Kenapa token itu bisa expire? Misalnya dicari tahu lah gitu. Oh berarti token itu punya potensi expire. Berarti kalau tiga token expire harus dilakukan refresh token atau request token baru. Nah, selama mekanisme itu belum ada, berarti isu ini belum bisa di solve di sisi internal. Di sisi user ya, ini kan layer user udah solve. Tapi di sisi internal nggak boleh solve ini. Kenapa? Karena root cause-nya belum solve. Nah, ketika oke, berarti kita perlu melakukan retry mechanism untuk token expire. Nah, ketika sudah di develop tuh retry mechanismnya, baru nanti isunya sudah solve gitu. Jadi jangan nunggu root cause-nya baru kita lakukan perbaikan apa perubahan baru tiketnya nggak bisa, jangan gitu. Itu akan sangat lama. Kayak tadi misalnya oh root cause-nya tuh misalnya panjang lebar root cause-nya. Ya bisa lama development root cause-nya doang. Enggak gitu. Jadi isunya itu hilang dulu, gejalanya hilang. Baru nanti penyebabnya diperbaiki atau perbaikan isunya sesuai dengan penyebabnya. Makanya disebut root cause. Root cause itu harus ada bentuknya, harus ada dokumen nanti. Apa dokumennya? Ya itu RCA dokumennya. Minimal dokumen tiga pertama. Apa? Gejalanya apa? Ada simptomnya ya. Ya, oke. Gejala isunya apa? Ya. Kedua adalah tindakan yang sudah dilakukan. Ini harus detail ya tindakan yang sudah dilakukan. Misalnya, oke, kami jam 1 dapat isu. Kemudian kami acknowledge. Oke. Jam 1.15 kami langsung lakukan analisis tracing isu. Jam 1.30 kami langsung mendapatkan data yang terdampak isu. Jam 2 misalnya tim engineer kami melakukan perbaikan isu ini. Jadi benar-benar log ya, log activity. Jadi tindakannya itu log activity jam 1 ngapain, jam ngapain sampai isu itu tersolve. Jadi kita bisa tahu, oh isu ini dikerjakan dari jam sekian sampai jam sekian memakan waktu misalnya 1 jam, 2 jam. Ini harus detail gini. Jamnya, tanggalnya, harinya. Yang terakhir adalah preventif. Ya, preventifnya apa? Gitu ya. Gejala isu ya. Sama root cause ya harusnya root cause gitu. Preventif itu supaya isunya nggak terjadi lagi apa nih yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan oleh user ataupun yang akan mereka lakukan. Misalnya oke, misalnya gini. Contohnya kalau tadi kasus tidak bisa melakukan pembayaran, maka preventifnya adalah kami melakukan retry mechanism preventifnya agar memastikan tokennya selalu baru. Terus di sisi user juga memastikan bahwa eh, batasi misalnya waktu eh, open aplikasi misalnya jangan terlalu lama ditinggal. Kalau lama ditinggal misalnya dianggaplah expire atau apanya gitu. Jadi preventif itu action yang harus dilakukan oleh kita, tim developer maupun oleh user. Itu preventifnya.
Nah, ini semua adalah harus dituangkan dalam bentuk dokumen yang kita sebut namanya dokumen RCA atau root cause uh, analyze dokumen. Oke, oke teman-teman. Kalau ada pertanyaan, tambahan atau ada yang kurang atau ada yang miss, ada yang salah di sini, silahkan perbaiki komentar di bawah. Dan ini segmen arsitek yang ke-8 dan ini pembahasan kita terakhir terkait organisasi dan pembahasan metode kerja. Kita akan bertemu lagi di episode lain dengan pembahasan yang lain. Thank you for watching.